Agustina, Hadir, Bu. PPT 4, udah belum? Udah Bu, ini udah. Udah ya. Berarti Udah. sekarang PPT 5 ya. PPT 5 tapi belum saya share di ini. Di mana? Di grup ya. Aku belum ini belum naruh di Adlink ya. Mudah-mudahan minggu depan udahlah. Ini minggu ini belum sempet naruh. Ya, tapi kemarin coba ya. Nih saya nih. Yulia Agustina, kemarin eh fotokatalisis itu untuk apa aja? Masih ingat? Iya, Ibu. Untuk apa fotokatalisnya? TiO2 untuk apa kemarin? Salah satunya digunakan untuk apa? Bentar, Ibu buka dulu catatan. Sama sekali nggak ingat. Muhammad Ramadan, ada? Ada Bu. Untuk apa kemarin? Salah satunya aplikasi TiO2 kan berarti fotokatalisnya menggunakan TiO2 untuk apa? Pengolahan limbah, Bu. Ya, pengolahan limbah. Terus untuk apa lagi? Yulia Agustinya produksi hidrogen. Ah, sekarang ini hari ini aplikasi TiO2 untuk pengolahan limbah dan membunuh bakteri. Nanti kalau mau ngolah limbah terus memproduksi hidrogen, membunuh bakteri, itu bisa menggunakan fotokatalis TiO2 ya. Oke, nah ini saya ada paper 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 ya. Nanti on CDS modified TiO2 for textile wastewater treatment. Jadi ini TiO2 tapi dimodifikasi dengan CDS. Nah, CDS itu kan ini juga. CDS kalau kamu cek di sebelumnya, di PPT sebelumnya, itu dia juga fotokatalis juga. Cuman dia mempunyai band gap yang lebih rendah. Coba saya cek-cek lain ya. Minggu depan kalau udah ini ya, kan udah UTS, mestinya udah lihat-lihat ya. Muhammad Ramadan. Tadi udah ya? Udah ditanya ini ya Muhammad Ramadan. Untuk menurunkan band gap dikasih apa? Muhammad Ramadan ada? Oh ya, Dopan. Ini siapa tadi yang banyak barusan bicara? Oh, Wulan Andini ya. Dikasih Dopan apa, Wulan? Ya, Dopannya non logam ya. Non logam apa aja? Karbon, fluoride ya. Oke. Kalau untuk mengurangi rekombinasi, logam contohnya. Benar. Contohnya apa? PT, nanti ada PD, gitu-gitu ya. Oke. Sekarang pokoknya masalah dari TiO2 sebagai fotokatalis itu band gap-nya besar sehingga harus diturunkan, rekombinasi besar sehingga harus diturunkan. Kenapa kalau band gap besar itu nggak diinginkan ya? Muhammad Akhil Fadlil Azim. Halo, Muhammad Akhil Fadil. Kenapa band gap yang tinggi itu tidak diinginkan? Kalau band gapnya tinggi itu
ini Bu, dibutuhkan energi yang besar dari Rumusnya pakai rumus apa? E sama dengan apa? Energi sama dengan apa? energi sama dengan HC per lambda. Masih ingat enggak? Ya kan? Kalau band gap-nya besar, berarti lambdanya kecil atau besar? Akil? energi yang besar, lambdanya kecil Bu. Ya, kalau lambdanya kecil berarti dia, kalau kamu masih ingat itu loh, apa panjang gelombang dari macam-macam sinar. Kalau lambdanya kecil, kalau 3,2 itu ketemu lambdanya itu 388. Berarti dia hanya apa? Hanya efektif kalau disinari oleh sinar apa? Yang mempunyai lambda di 388 itu sinar apa? Di sinar di bawah UV Bu ya, Ya, gitu-gitu Bu. ya di sinar UV. Padahal kalau aplikasinya itu kan mestinya pakai sinar matahari aja, sehingga kalau sinar matahari itu komposisinya 5% visible, 5% UV, 45 visible. Jadi band gap-nya diperkecil agar apa? Akil? Agar lambdanya besar Bu. Agar lambdanya besar. Kalau lambdanya besar, apa Jadi artinya? bisa pakai sinar tampak langsung dari Ya, matahari. betul. Oke. Kalau ini mekanismenya udah tahu ya, kalau ada pertanyaan gimana sih kok apa namanya kok dikasih dopanan logam kok bisa menurunkan band gap, kan udah diajarin kemarin. Terus gimana sih kalau dikasih dopan PT kok bisa apa namanya mengurangi rekombinasi? Ada yang masih ingat? Nur Aulia. Ada Nur Aulia? Ada, Bu. Ya. Kenapa kamu tahu nggak kenapa kalau TO2 dikasih dopan logam itu bisa menurunkan rekombinasi? Eh, Sebentar, Bu. Saya buka catatan sebentar ya, Bu. Mas. Yang logam ya, Bu. Iya, ha-ha. Kenapa? Sebagai yang pertama tuh sebagai elektron trapper yang Ya, Bu yang akan menangkap ya, ya, yang dia menangkap itu elektron kan ya. Dia itu kan di permukaan fotokatalis itu kan ada elektron dan hole. Elektronnya itu ditangkepin, kalau ada PT di permukaan, elektronnya itu menuju ke PT gitu. Sehingga kalau dia menuju ke PT kan nggak ketemu sama hole. Maka rekombinasi bisa dikurangin. Kira-kira begitu ya. Enggak. Ya. Oke, terus ini. Lah, nih oke. Sekarang itu visible light induce berarti kan ini ya, apa namanya? Nanti boleh kalian nyari ya ininya. Cari di Google ada ini eh, ada apa namanya? Paper saya itu nanti kalau biar kamu itu bisa mencari paper. Coba nanti ini dicari ya. Kalau nggak bisa, lapor ya sama saya ya. Karena kan minggu depan kita UTS. Jadi harus ini ya, apa namanya, minggu ini kalau kalian kurang paham, boleh ini ya, boleh chat ya di WAG. Bagusnya sih di WAG ya, karena biar yang lain tahu juga gitu. Tapi ini itu intinya nanti kamu cari. Nanti tugasnya nyari nyari paper satu ini. Kemudian nanti ada
tugas ya dari paper ini kalian baca bikin kesimpulan. Tapi intinya ya, intinya itu ini kan CDS ya. CDS dimodifikasi dengan TO2. Jadi kamu punya TO2 terus CDS-nya itu ditaruh di permukaan gitu. Jadi kayak komposit, mengkompositkan gitu ya. Kemudian apa namanya? Tunggu dulu. Kemudian digunakan untuk tekstil wastewater treatment. Berarti kenapa ya dimodifikasi? Karena kan kalau TO2 pakai visible light kan nggak bisa tapi kecil gitu. Ya, kecil apanya jadi intinya kalau di TO2 itu kan ada kristal rutil dan ada anatase. Lah, rutilnya itu kalau anatase itu 3,2. Lah, kalau rutil itu band gap-nya 3. Lah, kalau 3, rutilnya itu 21%, anatasenya 79%. Rutil itu mempunyai band gap 3. Kalau anatase 3,2 artinya apa? Kalau disinari oleh sinar visibelnya masih bisa juga karena apa? Karena di bagian rutil itu kan mempunyai band gap 3. Nah, band gap 3 itu kalau berdasarkan rumus E sama dengan HC per lambda, lambdanya itu di atas 400. Berarti kan kalau sebenarnya TiO2 itu masih bisa juga dengan visible, cuman sedikit aja yang bisa. Karena apa? Yang bisa hanya yang rutil aja. Karena TiO2 itu terdiri dari 21% rutil, kristalnya itu rutil dan 79 itu anatase gitu. Kalau anatase band gap-nya 3,2, berarti dia harus pakai visible UV. Kalau yang bagian rutil dia bisa pakai visible. Maka di sini ini salah. Ini masih ini ya. Maka di sini saya modifikasi dengan CDS. Nah, CDS itu ini tujuannya adalah untuk menurunkan band gap. Jadi menurunkan band gap itu ada beberapa. Satu ya, kalau ada pertanyaan ya. Satu itu di apa? Dikasih dopanon logam, dopanon logam. Yang kedua dimodifikasi ya. Dimodifikasi dengan semikonduktor yang mempunyai band gap lebih rendah. Nah, contoh kasus di sini CDS. CDS itu kalau nggak salah ya, mesti cek ya. CDS itu berapa? Itu kamu cek di PPT nomor PPT 2. Itu kalau nggak salah 2,2. Lah, 3,2 dikompositkan dengan 2,2 diharapkan akan memberikan band gap yang lebih kecil gitu. Taunya gimana Bu kalau dia memberikan band gap lebih kecil? Kan ada nanti di karakterisasi pakai apa? UV vis DRS gitu kan. Nah, UV vis DRS kemudian setelah setelah dikompositkan dengan UV vis DRS maka nanti dia di band gap-nya turun. Turunnya dibuktikan dengan karakterisasi atau dibuktikan dengan apa? Fotokatalis tersebut kalian gunakan dan disinari dengan visible light. Kalau disinari dengan visible light nanti dalam aplikasinya pengolahan limbah maka dia konsentrasinya turun, berarti dia band gap-nya turun gitu ya. Logikanya begitu ya. Jadi nanti ini tugas pertama ya, nanti cari paper 1 ya. Paper 1 kemudian kalian analisis ya. Nanti tugasnya ngapain, tapi nanti ya ini tapi saya lagi nerangin di sini ya. Atau mungkin ini paper 1 juga nih. Jadi ini kan jadi intinya pastinya kenapa ya kan semakin tahun
limbah limbah tekstil itu semakin meningkat. Intinya kalau kamu bikin ini kan kayak penelitian gitu latar belakangnya. Latar belakang apa sih latar belakangnya? Misalnya industri tekstil semakin meningkat selama ini ada beberapa proses yang digunakan tapi belum mempunyai efisiensi yang tinggi. Sedangkan fotokatalis itu bisa juga untuk mendegradasi limbah. Oleh sebab itu akan dicoba pengolahan limbah tekstil menggunakan pengolahan limbah tekstil menggunakan fotokatalis. Namun fotokatalis itu kan ada kekurangannya. Salah satunya band gap-nya tinggi. Oleh sebab itu dilakukan modifikasi dengan CDS agar band gap-nya turun. Kira-kira kan begitu ya. Nanti terus kalau penelitian itu kan harus ada novelty-nya. Novelty itu kayak kebaruannya apa? Memang kebaruannya itu belum ada, masih jarang peneliti itu melakukan penelitian dengan pengolahan limbah tekstil menggunakan fotokatalis CDS yang dimodifikasikan dengan TiO2. Kira-kira begitu ya latar belakangnya. Terus nanti yang kedua kan metodenya. Metodenya gimana caranya memodifikasi CDS dalam TiO2 itu dalam metodenya. Terus ini adalah hasilnya. Lah hasilnya itu dia pakai ini ini namanya EDS yang hasil ini tuh dia dikarakterisasi dengan TEM EDS. Lah di EDS itu nanti akan ketahuan elemental composition-nya itu apa. Di sini ini ada TI, ada CD, ada S, ada O. Berarti apa? Berarti CDS tadi kan kamu ngompositkan antara CDS dengan TiO2. Terus setelah itu kan ada komposit, ya kan? Komposit terus kompositnya tadi dites, dicek komposisi elemen yang ada di fotokatalis tadi apa? Ternyata ada ini, ada TI, ada O, ada CD, ada S. Artinya apa? Artinya ini ya, artinya bahwa CDS tadi telah termodifikasi. Kemudian di sini, ini kelihatan nggak kursor saya? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Ini kamu sekedar tahu aja. Oh, ini digunakan untuk mengukur band gap. Ini kan di sini ada lambdanya ketemu. Wavelength itu kan lambda. Kalau lambdanya tahu, bisa nggak diukur ininya? Diukur atau dihitung E-nya. Kan tadi rumusnya E sama dengan HC per lambda. Lambdanya tahu, berarti lambdanya tahu, kemudian C itu kecepatan cahaya, hanya itu Planck. Nah, maka di situ ketemu E. E-nya turun ternyata gitu ya. Terus ini setelah dicek, yang paling bawah ini dengan apa? Dengan TEM, ketahuan ini. Yang bongkahan besar itu adalah TiO2, yang kecil-kecil itu adalah CDS. Nanti kalian bisa lihat ya di di papernya. Terus kemudian ini mekanismenya. Mekanismenya itu di sini disebutkan ini mekanismenya skematik diagram. Ini yang ungu itu adalah apa? Yang ungu itu adalah TiO2, ini adalah CDS. Jadi waktu ini fotokatalis ini kan satu kesatuan komposit. Waktu disinari itu ya, disinari sinar visible light atau sinar tampak mengenai ini, mekanismenya nanti nih dari sini berarti kan ada apa? Eksitasi elektron dari mana? Dari ini, dari conduction band ke valence band. Terus elektronnya ini dia tidak langsung, karena beda posisi, maka elektronnya itu akan pindah ke yang sini, kemudian hole-nya akan pindah ke sini. Jadi intinya apa? Nanti rekombinasinya kira-kira berkurang nggak? Karena elektronnya pindah ke permukaan
Jadi dari sini dulu, dari sini. Karena kan kalau visible light yang aktif kan yang CDS karena band gap-nya apa? Band gap-nya kan lebih kecil ya. Nah, dia ke sini, terus ini ada eksitasi elektron, elektronnya akan pindah ke sini. Tapi berdasarkan posisinya dia akan ke sana. Ah, Bu, posisinya ngelihat di mana ya? Nanti kuliatin ya posisinya. Kenapa posisinya itu begini? Nah, itu nanti akan saya liatin. Nah, jadi kemudian makanya reduksi terjadi di permukaan apa? Reduksi akan terjadi di permukaan TiO2. TiO2 atau TiO2. CDS? TiO2. Kemudian ya oksidasi ada di bagian CDS. Paham? Jadi CDS itu selain dia menurunkan band gap, maka dia juga mengurangi rekombinasi. Kira-kira begitu mekanismenya ya. Nah, kemudian di sini conduction band dengan O2. Kenapa ada O2? Lah kalau di limbah, waktu digunakan untuk limbah, pengolahan limbah kan di situ pasti ada oksigen ya. Nah, maka dia akan bereaksi membentuk ini O2 yang radikal, kemudian dari O2 radikal itu dengan air akan membentuk OH radikal. Ya, atau H itu dengan H2O akan membentuk OH radikal. Intinya pokoknya kalau digunakan untuk limbah yang akan mengoksidasi itu adalah OH radikal dan H plusnya ya. Tapi H plus itu kan kalau di sini kan H plus dengan H2O membentuk OH radikal. Tapi H plus ini juga bisa langsung nanti kan yang akan bereaksi kan OH radikal ini. OH radikal ini akan mengoksidasi limbah organik misalnya. Tapi H plus ini pun juga bisa langsung mengoksidasi limbah organik. Kira-kira begitu ya. Nanti kalian bisa baca. Oke, ini paper 1. Paper 1 itu tadi ini judulnya, nanti kalian cari ya. Kemudian paper 2. Paper 2. Degradation of phenol in pharmaceutical wastewater using TiO2 pumice and O3 active carbon. Nah, ini juga apa namanya? Ini saya penulis pertama ada Bu En, ada Bu Yuli. Bu Yuli Amalia itu dulu dosen ya, sekarang pindah ke UI dia. Terus ada Pak Marcel itu dulu juga dosen pindah ke Undip ya. Ini Selamat Prof Selamat ini, Prof Selamat dari UI ini. Jadi ini apa namanya kayak gabungan ya, gabungan apa namanya, gabungan ini dari beberapa peneliti dari UI dan ITI gitu ya. Jadi di sini TiO2 pumice, O3 aktivatif N ozon. Jadi ini ozonasi nih. Ozonasi nanti kan akan diajar oleh Bu En. Tapi intinya di sini TiO2 pumice. Pumice itu batu apung. Jadi TiO2-nya itu akan diinikan apa namanya kayak di istilahnya itu nanti apa ya, tunggu dulu. Saya lupa bagaimana menaruh TiO2 dalam batu apung. Kayak ada kok lupa ya. Tunggu dulu, aku cek dulu ya. Tapi dia pakai phenol ya. Pharmaceutical wastewater itu dia pakai ini. Jadi nanti ininya itu adalah phenol. Karena phenol itu ada di ini industri limbah farmasi. Jadi karena dia toksit, ini ya latar belakangnya karena dia toksit maka harus diilangi. Maka di sini tujuannya adalah mendegradasi phenol yang immobilize. Kalau mobil itu kan gerak. Kalau immobilize berarti tidak bergerak. Berarti apa namanya? TiO2 itu ditaruh di permukaan dikotingkan di permukaan batu apung. Kemudian PS pumice stone as well as ozone process. Kalau ini
prosesnya itu kombinasi ya. Jadi kombinasi itu sebentar nih habis. Kombinasi itu jadi dua metode. Oh, kalau kenapa dua metode? Kenapa kombinasi? Kenapa proses itu dikombinasikan? Nah, karena apa? Karena kalau satu proses itu efisiensinya misalnya kamu punya kondisi awal vinol itu 100. Terus di treatment dulu pakai fotokatalis. Ternyata turunnya itu masih ke 40 gitu. Padahal kalau mau dibuang ke lingkungan itu harus 5. Nah, berarti kan udah nggak bisa lagi kalau di treatment langsung dengan hanya fotokatalisis. Maka setelah fotokatalisis dilakukan ozonasi. Nah, nanti bisa turun. Atau ozonasi dulu, fotokatalisis belakangan. Nah, nanti ada mekanismenya. Baik mana ya, ozonasi dulu atau fotokatalisis ozonasi. Nah, itu kalian bisa lakukan percobaannya sehingga bisa menyimpulkan rute mana yang duluan gitu. Kira-kira begitu. Nih, ini yang apa namanya batu apung, terus yang putih-putih ini adalah TiO2-nya. TiO2 on the surface. TiO2 on the cavity. Jadi intinya batu apung itu kan ada berongga-rongga. Nah, ini masuk ke dalam rongga setelah tadi diimmobilize atau dikotingkan gitu ya. Nah, ini SEM, pakai SEM image with magnification. Ini pumis. Ini kotoran ya. Ini kotoran yang putih-putih ini kotoran dari pumisnya. Kalau ini TiO2-nya kelihatan nih di permukaannya. Ini LMEDX result 2PS NPS TiO2. Jadi ini di apa namanya alat SEM itu akan ketahuan. Oh, PS itu ada O2, ada Na, ada Al, ada Si, ya ada K, Ca, Fe. Nah, tapi setelah dikompositkan maka di sini muncul ada Ti. Ti kan TiO2 berarti O-nya naik kan? Karena di sini O ini adalah komponen yang ada di pumis. Pumis itu batu apung ya, batu apung dan ada di ini. O ini adalah O-nya O yang ada di batu apung dan juga O yang punyanya TiO2. Di sini. Ini artinya apa? Ini menunjukkan dengan karakterisasi ini, oh ternyata memang ada TiO2-nya. Karena kan terdetek ini TI-nya. Ini ternyata TiO2 gitu ya. Oke, nanti kalian baca juga nih paper 2. Paper 2. Kemudian paper 3. Photocatalytic performance of CDS PTTO2 pumice for E. coli disinfection in drinking water. Jadi nanti kalian juga cari ininya ya. Kalau ini CDS tapi PT, jadi TO2 dikompositkan dulu dengan PT, setelah terjadi komposit PT TO2 dikasih CDS. Nah, berarti ini kan terjadi komposit. Nah, komposit ini dilapiskan pada pumis. Gitu. Pumis. Terus gunanya untuk apa? Untuk E. coli disinfection. Jadi untuk disinfeksi. Nah, nanti akan mekanismenya gimana? Mekanismenya itu intinya kan pasti ada radikal OH radikal. OH radikal itu akan menyerang dinding sel sehingga ya kalau dinding selnya dirusak maka kan sel itu kan kalau kalian belajar mikrobiologi kan ada metabolisme ya. Metabolismenya kalau itu dirusak metabolisme yang ada metabolisme yang ada di kalau kalian belajar tentang morfologi dari sel itu kan ada ini ya dinding selnya. Kemudian ada yang ada di dalam cairan yang ada di dalam
selnya atau mikrobanya. Nah, kalau dinding selnya udah dirusak, maka metabolisme akan ini juga mengalami gangguan sehingga selnya mati gitu ya. Kira-kira begitu ininya. Oke, kemudian ini hasilnya ya. Hasilnya ini. Nanti mesti ada alasan kenapa ya TO2-nya kok dikotingkan di tumis. Karena ini ya, karena biasanya kalau TO2 itu kan kalau mau apa namanya pengolahan limbah itu kan limbahnya kasih TO2 atau disinari kan gitu. Lah nanti kalau mau memisahkan TO2-nya itu kan mesti pakai disaring gitu. Kalau ini kan enggak. Kalau ini kan kalau ini kalau pakai pumis kan TO2-nya udah nempel di pumis gitu. Atau batu apung ya. Batu apung. Nah, ini adalah CDS PT TO2 nih. Terus ini pumisnya. Terus ini adalah setelah mungkin bisa aku perbesar kali ya. Nah, ini kalau diperbesar. Kelihatan ya. Ini apa? Ini CDS yang ini. CDS PT TO2. Jadi TO2 saya kompositkan dulu dengan PT, setelah itu baru saya Saya ini kan, saya kasih CDS. Untuk apa ya kok mesti kalau PT itu kan untuk menurunkan band gap, ya kan? Kalau CDS PT untuk apa? Mengurangi rekombinasi. Tapi kalau CDS untuk menurunkan band gap, tapi juga bisa apa tadi? Sebagai mengurangi rekombinasi juga. Nah, ternyata PT ini juga bisa menurunkan band gap. Jadi PT itu selain sebagai mengurangi rekombinasi, dia juga bisa menurunkan band gap. Mekanismenya gimana? Ada mekanismenya. Ya. Tapi kalian nggak usah inilah, nggak usah mekanismenya gimana itu udah nanti kalau penelitian S3 gitu ya. Terus kemudian CDS itu kan band gap-nya kecil. Nah, nanti kalau dikotingkan dengan dikompositkan dengan PT, maka dia juga nurunin, tapi ternyata dari mekanisme tadi dia juga bisa mengurangi mengurangi rekombinasi. Jadi ini tujuannya ya. Selain ini, PT itu bisa mengurangi rekombinasi, juga menurunkan band gap. CDS juga begitu. Kemudian ini kan fotokatalisnya. Ini adalah pumisnya. Pumis batu apung. Kalau diperbesar ya Pak, begini batu apung itu. Padahal mungkin kalau kalian lihat gitu ya, saya ada contohnya juga gambar batu apung. Nanti kalian juga bisa googling ya batu apung. Ini setelah dikompositkan, ini pumisnya ada di permukaan. Nih. Terus kemudian ini nanti kamu lihat di International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. Nih. Mungkin. Nih. Jadi ini ya. Ini kan fotokatalisnya. Terus kalau bagian ini saya perbesar menjadi ini. Nah, mana ini yang ini ada dot-dot, ada dot-dot, ada gede. Kita cek di sini. Nah, ini pakai tem. Jadi di sini ternyata ada CDS-nya, ada PT-nya, ada TO2-nya gitu. Ya. Ini untuk menunjukkan karakterisasi itu untuk menunjukkan benar nggak sih kalau saya mengkompositkan itu ada benar-benar mereka itu terkomposit. Tuh, ya. Tuh, kemudian yang ini mekanismenya. The reaction of water with whole. Nih whole tambah air akan menghasilkan OH radikal. Ya. Ini kalau ini kan mekanismenya. Jadi H2O itu kan H plus OH min. OH min kalau tambah ini menjadi OH radikal. Meanwhile, O2 dapat, ini tadi kayak tadi sebelumnya, elektron dengan adanya O2 itu akan menghasilkan ini, superoxide anion. Terus superoxide anion ini
dengan air akan menghasilkan OH radikal. Mikroorganisme dengan OH radikal korup the wall cell. Korup the wall cell itu adalah merusak dinding sel. Itu. Ya dia akan bentar ya, ini ada. Ya. Jadi pokoknya kalau intinya kalau di aplikasi TO2 untuk pengolahan limbah, ya, aplikasi TO2 untuk pengolahan limbah itu OH radikal akan mengoksidasi limbahnya. Tapi kalau aplikasi dari untuk desinfeksi, ya, untuk desinfeksi itu OH radikalnya akan ini menyerang atau korup the wall cell. Jadi intinya nanti atau cell wall. Jadi intinya nanti ya harus mati mikroorganisme. Jadi itu adalah mekanismenya ya. Kalau ada mekanisme pertanyaan, gimana sih mekanisme TO2 kok bisa memproduksi hidrogen? Beda. Kalau produksi hidrogen nggak boleh ada O2 ya. Di reaktornya itu nggak boleh ada O2. Karena kalau O2 ada, hidrogen yang terbentuk akan menjadi H2O. Paham ya? Oke. Jadi kalau di reaktor, kalau kalian mau produksi hidrogen, jangan ada O2 dalam reaktor. Karena hidrogen yang terbentuk akan membentuk H2O. Gitu. Ya, oke. Nih. Oke, this OH. More CO2 can corrupt the wall cell. Cell membrane and finally damage the nucleus. Ya, karena di dalam di dalam mikroorganisme itu akan ada inti selnya, kemudian ada aku lupa, tunggu dulu, ada mitokondria, kemudian ada kan nanti ada dinding sel, terus ada membran selnya. Di dalam itu tuh ada cairan apa? Kok lupa ya? Cairan, aduh lupa, sorry. Udah nggak ngajar mikroorganisme jadi lupa. Ya, tapi kira-kira begitu ya. Kira-kira mekanismenya dia akan mengkorup dinding selnya. Oke, ini udah. Karakterisasi dan aplikasi. Nah, ini misalnya ya, ini kalian ini aja. Tapi kalau kalian nanti penelitiannya tentang fotokatalisis harus tahu. Tapi kalau ini pokoknya ini cara tahu plot itu digunakan untuk melihat untuk mencari band gap-nya. Kalau tadi kan lambdanya, kalau yang begini itu ketemu lambda, E-nya langsung ketemu. Kalau ini itu kalau ini itu langsung E-nya ketemu, slope dari ini itu ketemu. Ini kan ada TiO2 saja nih, kalau TiO2 saja, terus ada PT saja, CDS saja, PT CDS. Ini adalah hasil ini. Nih. Ini hasil dari time irradiation, ini adalah number of E. coli. Kalau kalian ngambil mikrobiologi itu di awal itu kasih E. coli,
Kemudian terus nanti setelah berapa jam itu dicek jumlahnya pakai metode total plate count. Total plate count itu nanti kalian encerkan ya, larutan, kemudian diencerkan sampai berkali-kali, kemudian larutan tadi ditaruh di permukaan agar plate, kemudian di situ nanti akan muncul apa namanya pertumbuhan mikroba. Nah, kalau mikrobanya banyak berarti yang mati dikit. Kalau mikroba yang muncul dikit berarti sudah banyak yang mati. Kira-kira begitu. Nah, ini ternyata yang bagus apa ini? Without photocatalysis. Without photocatalysis ya dia turun. Ya, terus kemudian ini dari sini bisa disimpulkan mana yang paling ini. Mana yang paling banyak mengalami penurunan. Gitu ya. Oke. Nah, ini paper keempat. Nih, sintesis hari ini saya nggak akan banyak kuliah, tapi kalian mencari paper-paper ini, kemudian ada tugas ya. Nah, gitu ya. Ini sintesis CDS PTTO2 with enhanced its performance for photocatalytic degradation of palm wastewater treatment. Palm wastewater treatment itu berarti apa? Limbah apa nih? Limbah kelapa sawit. Limbah kelapa sawit. Ini hasilnya ya, hasilnya band gap-nya gimana? Turun atau enggak? Kemudian ini hasil ini tadi band gap-nya ya. Ini untuk tahu band gap-nya. Terus ini kalau TO2 aja ini itu time-nya itu tunggu sebentar, time-nya kecilin. Oh, yang ini 3 jam, ini 6 jam. Ya, ya. Oke, aku besarin lagi. Ini itu band gap-nya ya. Dari sini ketahuan mana awalnya TO2A. Ini TO2A. Kalau kamu garis ke sini, ini kamu slope-nya tuh garis, ketemu panjang gelombang di bawah 400. Tapi kalau yang setelah dikompositkan, itu dia akan berapa? Di atas 400. Maka di atas itu kan berarti lambdanya ketemu di atas 400. Berarti E-nya pasti turun. Kalau di sini ketemu di bawah ini saya ya ini yang TO2. Dari sini slope-nya itu saya garis luruskan sampai ke sini gitu. Nah, itu akan memotong sumbu X ini. Nah, itu ketemu lambdanya. Lambdanya kan di bawah berapa? Di bawah 400. Maka dia adalah apa? Dia band gap-nya kira-kira ketemu 3,2. Tapi coba yang ini. Kan sudah yang B. B itu adalah komposit PTTO2. Yang C itu adalah CDS-TO2. Yang D itu CDS PTTO2. Ini paling ini kan penurunan band gap-nya paling tinggi karena apa? Lambdanya paling jauh gitu. Lambdanya jauh di atas 400 gitu ya. Ini adalah untuk tahu band gap-nya. Kemudian yang bawah ini persen reduction pengurangan COD-nya. Jadi ya, biasanya kalau tekstil itu hitungan CDS PTTO2 kan paling banyak nih. Bisa berkurang 77. Itu kalau 6 jam. Kalau 3 jam 73. Artinya kalau saya tambahin 3 jam aja, nambahnya cuma dikit, yang ngapain ngabis-ngabisin energi gitu. Jadi kenapa variasi waktu itu tuh untuk begitu, karena di awal kan dia turunnya akan banyak, tapi lama-lama dia akan konstan. Yang hitam ini, yang biru ya, biru tua ini kan 3 jam, yang biru muda ini 6 jam. Kok begini ya udah aku ini aja, apa namanya? Saya pakai yang 3 jam aja karena 6 jam cuma beda dikit penurunannya gitu ya. Ini performanya, ini cara ngitung BG-nya. Nah, kalau ini apa nih? Temnya itu SEM-nya ini adalah apa? Ini adalah TiO2.
hanya ini adalah tadi pakai apa namanya EDS-nya. Oh, ada PT, ada CD, ada S. Nah, artinya apa? Telah terjadi komposit. Terus ini itu C. Kok aneh ya? Oh, oh, oh. Ini S, ini CD, ini PT, ini O, ini TI. C itu adalah ini. C itu bukan karbon ya. Ini kan ada A, ada B, ada C. Nah, ini menggambarkan TI-nya, O-nya, PT-nya, CD-nya, S-nya. Berarti O udah terkomposit. Nih, tugas per Bu. Tadi kan jelaskan dan bikin kesimpulan dari masing-masing jurnal dari sudut pandang mata kuliah fotokatalisis. Jadi tadi paper pertama apa? Paper pertama. Kan? Nah, mekanismenya gimana? Jadi nanti dari di sini ya kalau kalian lihat. Jadi hari ini nggak banyak kuliah tapi sudah ke aplikasi ya. Setelah ini kalian nyari ini jurnalnya ada berapa ya? Tunggu dulu. Jurnal ada 4. Setelah ini kalian cari 4 ya. Nanti siang kalian kumpulkan ya. Apa namanya jurnalnya itu dikumpulkan. Oh ya. Ya. Jadi jadi nanti siapa ya yang jadi ketua? Ini udah ada 13. Jadi nanti siang itu kan sampai jam 11. Sekarang baru jam 9. Jadi pokoknya dari satu grup ini kalian harus bisa menemukan 4 jurnal ini. Ya. Nanti ketuanya siapa ya? Aku cari. Siapa ya ketuanya? Ada yang punya yang jadi ketua enggak? Ada yang mau jadi ketua? Jadi kalian nanti ini nanti apa namanya? Zoom-nya itu masih kebuka, terus kalian nyari-nyari gitu. Nanti kalau udah ketemu 4, baru nanti kalian lakukan tuh ini. Ini kan pertemuan 5 ya. Nih. Baca jurnal tersebut, jelaskan dan bikin kesimpulan dari masing-masing. Mekanisme fotokatalisnya. Jadi mekanisme fotokatalisnya itu gimana sih? Misalnya apa namanya? Ini boleh ini ya, boleh kelompok. Ada berapa orang ya? 12 ya? Coba cek. Ini 13 itu kan dengan saya, tapi ada 2 yang double, berarti 11 ya. Oke. Saya ini aja deh. Saya tunggu dulu. Ini kan waduh. Oh, biar belajar sendiri. Hmm. Oke. Jadi akan saya bagi menjadi 4 grup, tapi tetap 4 grup tetap mendiskusikan 4 jurnal biar kalian paham. Grup 1 itu Hilmi sama saya cek di sini ya. Ini kan ada 11 orang. Oh, saya cek di ini. Cek di apa namanya? Oh, ya Bu. Sebentar.
Bentar ya. Aku cekin di sini. Hilmi sama Yulia. Kemudian Ramadan sama Akil sama Nur Aulia. Riko, Rizky sama Teresia. Vanessa, Virgia sama Wulan. Ya. Tahu grupnya? Satu grup mengerjakan sama, tugasnya sama. Cuman aku bagi-bagi biar apa ya namanya, biar nggak sendiri gitu, biar ada diskusi. Vanessa, Virgia sama Wulan, kan 3 orang ya. Tapi memang harus ada 2 orang nih. Teresa, Rizky sama Riko. Terus Nur Aulia, Akil sama Ramadan. Terus ada 2, Yulia Agustina sama Hilmi. Ini terpaksa 2 karena cuma 11 orang. Nih, sintesis fotokatalisnya. Lah, caranya mensintesis itu gimana? Ya itu kan ada metodenya. Modifikasi fotokatalisnya kan dikasih apa? Dikasih PT, dikasih CDS atau dikasih apa? Terus kemudian dimodifikasi dengan batu apung. Karakterisasi itu misalnya dengan tem terbukti gitu. Terus kesimpulannya gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Itu kan kita nyari 4 jurnalnya itu sekelas kan, Bu. Nanti masing-masing grup itu tetap bahas 4-4-nya atau eh, 4 per grup itu mencari 4 jurnal. Jadi beda-beda jurnalnya enggak. sekelas. Yang pertama. Jadi satu kelas ini mencari 4 jurnal tadi. Kan udah ketemu nih, ya kan? Setelah ketemu, kalian kan udah. Nah, jadi satu grup tetap mengerjakan 4 itu. 4. 4 apa? 4 itu apa? 4 jurnal. Jurnal, iya, Bu. Ya. Ada pertanyaan? Bu, seingat saya tuh kita sekelas tuh ada 12, Bu. Tapi satunya kayaknya belum ada kabar. Iya, jadi terpaksa yang 1, 2. Ya, Kalau misalkan nanti dia udah ada kabarnya, masuk ke grup yang 2 orang langsung aja kan, Bu? ya. Ya udah, Bu. Makasih ya, Bu. Ada pertanyaan? Nah, ini sebenarnya ini terus nih ya, misalnya aku stop share. Stop share saya pertemuan 6. Pertemuan 6 itu apa nih? Pertemuan 6 itu memang ini carilah jurnal hasil penelitian aplikasi TO2 ya nggak apa-apa tadi kan udah ada tadi. Buat resume. Resumenya sih sama. Jadi tugas pertemuan 6 ini nggak saya kasihkan. Karena sudah sama dengan tugas pertemuan itu, pertemuan 5 gitu. Ada pertanyaan? Sekarang mulai kerja aja ya. Ini tetap on. Coba kalian cari. Oh, materinya belum ku kasih ya? Materinya. Materinya ku share di itu ya, di BAG ya. Oke. Ini harus ku hapus dulu. Ini Zoom. Oh, terus. Zoomnya kan masih ya. Zoomnya masih, tapi saya akan share. Ini WhatsApp. Ini ya, aku masukin di PKP. Ini tunggu dulu. Ada di mana ya WAG-nya? PKP, oke, ini. Terus dokumen D
materi mana ya? Materi kuliah di IT, materi fotokatalisis, materi teknologi oksidasi, pertemuan 5. Udah ya, tuh. Ini tetap on, kalau ada pertanyaan boleh itu ya. Boleh nanya. Kalian sekarang tugasnya nyari dulu. Baru kalau udah ketemu semuanya, jurnalnya udah ketemu semuanya, itu baru inilah boleh. Jadi intinya nanti hasil review itu di email. Atau nanti kalau sudah ini ya, kalau sudah saya bisa menggunakan itu bisa disubmit di mana? Adlink. Nah, tapi kan belum bisa. Tapi sekarang coba waktu ini saudara gunakan untuk melihat, untuk mendapatkan tadi jurnal-jurnal tadi yang ada di PPT ini. Ya, kalau nggak ketemu nanti lapor. Ya, coba. Sekarang tugasnya nyari jurnalnya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Untuk pembuatan kesimpulannya itu ditulis tangan atau diketik ya, Bu? kalau bagus ya pakai ini ya. Kan sekarang mungkin kalian waktu ini digunakan untuk diskusi dengan teman-teman gitu kan. Nanti kalau waktu laporan itu bagusnya diketik gitu. Kan submitnya nggak hari ini. Hari ini targetnya nyari jurnal dulu. Baik, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Oh, ada tugas satu lagi. Ini, tugas ini. Cari yang di PPT 6 ya, di PPT 6 coba aku buka dulu PPT 6. Carilah jurnal aplikasi DNO selain untuk ini nanti ini nilainya kan ini ya. Nilai itu nanti kehadiran 20%, kan kalian udah dapat nih 20% tuh. Kan rajin. Terus tugas ini juga gede ya. Tugas ini mungkin 25 atau 20. Nah, baru nanti sisanya UTS gitu. Ini mungkin tugasnya 30 kali ya. Kalau 20 sama 30 berarti UTS-nya bukan cuman ya, tapi intinya kamu harus bagus di sini. Karena nanti saya tektokan dengan Bu En dulu, tapi kehadiran 20. Nanti tuh kan berarti artinya gini, nanti saya itu sampai UTS, tugas. Nah, berarti intinya kalau saya nanti, kan saya hanya 50% karena yang 50% Bu En. Nah, berarti nanti kalau saya tentuin aja sekarang, jadi UTS-nya mungkin UTS-nya nanti saya pikir-pikir deh, tapi intinya tugas ini nilainya akan sebanding dengan UTS juga. Bisa juga nanti saya bikin begitu biar kamu paham. Kalau di sini kan kamu berpikir ya, kalau berpikir itu kan banyak waktu gitu. Kalau banyak waktu kan sambil memahami. Tapi nanti kalau UTS itu kan ini ya, apa namanya, berpacu dengan waktu gitu, waktunya tertentu gitu. Makanya kerjakan baik-baik. Tugas ini akan ada presentasi yang rada tinggi gitu dari komponen nilai gitu ya. Tapi tadi kan carilah jurnal hasil penelitian aplikasi TO2 selain produksi H2 dan pengolahan limbah. Ini nanti ini yang terkini. Satu aja. Oke, jadi nanti ada jurnal satu lagi kalian cari ya. Tapi yang ini
selain pengolahan limbah. Ya, ini misalnya 18 ya atau 19. 18. Oke. Oke. Ini file save. Ini saya share di ini. Zoom-nya kok. Halo? Ya, Bu. Oh iya 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 iya. Iya, Bu. Ini aku. Oh, ini partisipannya udah naik nih. Siapa ya yang datang ini? Ini kan ada Ulan, Virgia, Vanessa, Teresa, Rizky kali ya? Kamu baru muncul, Rizky. Bu, maaf Bu, Hah? saya izin talak tadi Bu, karena lagi di jalan. Maaf. Bu. Oh, berarti Rizky masuk yang tadi ya? Saya Iya, Fikri Bu. Yang dua tadi. Yang dua tadi grupnya siapa? Yulia Saya sama sama Hilmi ya? Hilmi. Ya, Iya, Bu. tambah Rizky, tambah Rizky. Sama Ibu, Fikri, maaf. Bu. Hah? Iya, sama Fikri, Bu. Sama Fikri. Yang baru masuk Fikri, Bu. Oh, yang baru masuk siapa? Fikri. Saya Bu. Oh, Fikri, bukan Rizky ya? Ada berapa orang sih? Bukan, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tuh ada 14, cuman kan ada mic RDP itu satu orang ya dengan siapa sama aku kan 12. Ya udah, berarti yang baru masuk siapa Fikri? Kamu kemana Iya, Bu. Fikri? Ibu tadi saya di jalan Bu, maaf Bu. Saya Hah? lupa untuk ngecek HP. Lagi di jalan tadi Bu. Ya pokoknya tanya temenmu ya. Oke. Oke, ini saya coba share screen yang pertemuan 6. Nih. Tugas pertemuan 6. Carilah jurnal hasil penelitian. Kelihatan nggak di share screen? Kelihatan, Bu. Halo? Ya, carilah jurnal hasil penelitian aplikasi TO2 selain produksi hidrogen dan pengolahan limbah. Minimal 1 yang terkini. Ya, buat resume kayak tadi. Resumenya kayak yang itu tadi. Misalnya mekanismenya, cara sintesisnya, cara kerjanya, karakterisasinya apa, hasilnya gimana, kesimpulan gitu. Dikaitkan dengan materi kuliah misalnya. Oh, materi kuliahnya itu pemberian dopan itu kan mekanismenya gimana ya pemberian dopan non logam atau logam. Nah, itu kan udah ada semua, tapi ini hubungannya dengan hasil penelitian. Ya, oke. Ini nanti saya hasil PPT ini nanti saya share di itu di WAG ya. Jadi kalian sekarang nyari yang 4, syukur-syukur dapat yang 5. Selain itu apa ya? Biasanya untuk swab bersih atau untuk misalnya kalau saya kan ngajar ini juga di UI. Itu kalau anak-anak itu bisa untuk apa? Jadi aplikasinya itu dikotengkan di kain sehingga nanti kain untuk bantal misalnya atau gimana untuk helm misalnya atau untuk itu apa namanya uh, tas kemudian apa namanya ditaruh di itu kalau di rumah-rumah itu kan sering ada tempat kucing gitu ya tempat kucing ada ya tempat kucing sehingga nanti kucingnya kan suka ini di apa namanya pipis di situ, ini di situ gitu, dikoteng TO2 agar apa? Agar nggak bau gitu, gitu ya. Tapi intinya selain produksi hidrogen dan pengolahan limbah satu aja, ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, izin lagi bertanya, Bu. Ya. Jurnalnya mau dikirim di mana, Bu? Nanti gini, jurnalnya kalau udah ketemu semua belum? Yang 4. Tadi Ulan udah nyari beberapa sih, Bu. Heeh. Ada dapat beberapa. Pastinya ada itu, ada semua itu. Uh,
Mungkin kalau yang jurnal kelima ini mungkin kalian harus nyari-nyari dulu gitu. Jadi intinya nanti kan satu grup itu ada 3 orang. Jurnalnya di situ aja. Apa namanya? Nanti di email ya. Jadi kan bisa. Jadi pas email itu jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, jurnal 5. Gitu kan. Terus baru nanti ini apa namanya? Dari situ kalian lakukan tadi tugas tadi jurnal 1 judul ini, mekanisme fotokatalisnya ini, hasilnya ini, karakterisasinya ini, kesimpulannya ini, gitu. Ya, Bu. Terus Ya. untuk waktu pengirimannya berarti sekarang untuk sampai siang ini kirimin jurnal dulu aja ya, Bu? Iya, jurnal dulu. Di email aja ya. Ini aja deh, nggak usah satu-satu grup, asal sudah menemukan ya, asal sudah menemukan itu di ini aja. Kalian kompromi nih di sini. Siapa yang udah menemukan ini? Udah ini aja nggak apa-apa, gabungan gitu. Oh, baik, Bu. Tapi untuk yang jurnal tugas pertemuan 6 berarti kan harusnya beda-beda ya, Bu, judulnya. Itu per Beda. kelompok Itu juga tetap per kelompok. iya. Itu kan Berarti- minimal 1. Kalau 2 nilainya lebih bagus. Kalau 3 lebih bagus. Tapi aplikasi TO2-nya bukan untuk ini. Bukan untuk itu. limbah sama air Tapi yang lain lah kan banyak gitu. Berarti kalau Ya. untuk pertemuan 6 boleh nanti ya, Bu? Boleh Kumpulin nanti. Boleh. maksimal kapan, Bu? Untuk tenggat waktu. Nanti kekasih waktu ini kan minggu depan ini ya, minggu depan UTS ya. Oh iya, Bu. Kan kalau di ngomong-ngomong kalau masalah tanggal itu kan tanggal 31 ya, Bu. Tunggu dulu, Nah, tunggu dulu. Oh iya 31. Ya. Jadi kalau hari Paskah ya. Ya, Bu, kita kebetulan ada teman-teman Iya, yang iya. Kalau Paskah biasanya juga libur itu. Iya, Bu. Di kalender kita nggak libur ya, Bu. Kenapa ya, Bu? Nggak libur ya? Enggak, Bu. Tapi kan harusnya libur nggak sih, Bu? Oh, kalau gitu, kamu ngapain kira-kira? Kalau ya, sorry, aku kan Muslim gitu. Aku juga ngapain? Muslim, Bu. Oh, gitu. Kamu cari alasan biar mundur ya? Bukan. Ada, Bu. Ada teman kita satu yang non, bukan berarti merayakan juga, Bu. Nggak takutnya dia lagi ada. Enggak, siapa? Pertanyaannya siapa yang non Muslim? Atau kita cari solusi aja? Saya, Bu. Hah? Ya, Bu, Jangan saya. Banyak. Gini ya, kalau nggak mundur itu, ya kan kamu bisa kerjain aja sebelumnya, kan cuma submit aja. Oh, ada UTS ya? UTS, ya paham. Nanti ku tanyain dulu ya ke ke Prodi, kenapa 31 itu hari Paskah kok nggak libur gitu ya? Iya, Bu. Nanti kalau ya aku nggak ngerti solusinya gimana. Karena kan harus ke Prodi saya. Nanti ku tanyain deh ya. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Nanti ku kasih ini. Kasih kalau aku udah nanya ada jawabnya. Nanti ku share ya. Nah, sekarang kalian kan boleh ngomong di sini. Apa namanya, ngomong dengan grupnya, dengan mana yang sudah, mana yang belum. Kalau udah semua ya udah gitu. Kalau yang udah kamu masukin di WAG aja, kan ada cuma 4 judul tuh. Paham nggak? Oh, habis dari WAG tetap kirim email berarti, Bu. Kalau kita share-nya di WAG. Nggak usah. Nanti aku siapa yang sudah ada ini ya, ada yang 4 tadi udah kirim di WAG aja. Gitu. Jurnal 1, jurnal 2 nggak usah ini, karena kan nanti digunakan untuk yang lain, nggak apa-apa lah. Kan ini cuma tugas mencari ini aja. Baik, ya. Bu, terima kasih. Tugas mencari judul. Kalau itu kalian udah selesai, nanti kalau udah semua, ya sudah kalian mungkin mencari yang kelima gitu. Tapi kelima itu kalian kubebasin aja, nggak usah ini, nggak usah. Intinya
kuliahnya akan berakhir kalau kalian sudah mengumpulkan 4 jurnal tadi, ya kan? Terus setelah itu kalian nyari jurnal kelima, keenam, terserah dengan grupnya. Nah, terus nanti baru itu disubmitnya minggu depan, aku kasih waktu ya 1 minggu untuk melihat itu. Nah, nanti apakah UTS atau UAS-nya di hari itu, kalau submit tetap, kalau UTS-nya itu nanti saya tanya prodi dulu gimana, ya? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Kok udah nggak ada lagi semua? Belum ada, Bu. Hah? Ibu, maaf. Ya, coba nyari. Untuk rekaman materinya ada nggak ya, Bu? Soalnya tadi saya di awal sempat ada kendala jaringan, jadi sempat keluar masuk. Maksudnya apa? Tadi di awal Zoom ini saya ada kendala jaringan, sempat keluar Zoom, jadi tadi penjelasan materinya agak keputus-putus kalau saya. Jadi ada rekamannya nggak ya, Bu? Buat belajar Enggak, buat kalau yang UTS. ini enggak ada. Kalau yang 1, 2, 3, 4 ada. Kalau yang ini, Oh ya udah boleh yang ada aja, Bu. Kan yang 1 sama 2 udah ya, Bu? Udah pernah di-share. oh iya. Ya itu, ya udah nanti aku kasih yang 3, 4. Kalau yang hari ini enggak ada. Enggak punya Iya baik, aku. Bu. Terima kasih. Ya. Sekarang tugasnya coba nyari jurnal-jurnal. Ada enggak? Kalau ada langsung ditaruh di, oh ini Hilmi Haidar udah nih. Nah, visible light, fotokatalisis. Wah, ini Hilmi Haidar udah semua nih. Udah tuh. Nih, Hilmi udah dapat nih. Oke. Berarti ya udah kalau udah dapat saya kasihkan PPT 5 udah. Terus saya kasihkan PPT 6 ya. Saya kasihkan PPT 6. Kemudian sekarang eh, kalian ini aja mulai diskusi dengan teman-temannya aja. Tuh kasihkan ya yang PPT 6. Tunggu dulu. Ini gimana caranya? Oh, ini kecilkan. Terus aku WhatsApp PPT 6 ini. Kok aneh ya? Aku tambahin ya. Dokumen pertemuan 6. Open. Itu pertemuan 6 ya. Oke. Kalian mau kerja sama temennya? Atau terserah? Materinya sih udah selesai. Saya tinggal nanya ke itu, nanti aku kasih kabar. Coba saya nanya sekarang ya. Nanya ke prodi, dosen prodi. Tapi memang di situ memang tidak ada libur gitu ya? Pertemuan keempat gitu ya? Di jadwal. Halo? Iya, Bu, kalau Iya, di Bu. jadwal Kalau tetap gitu kita masuk. UTS. Ya udah, nih aku tanyain dulu ya. Mau tanya tanggal 31 Maret hari hari apa sih? Paskah ya? Hari Iya, Paskah. Bu. Kenapa kok tidak libur ya? Gitu ya. Paskah. Kenapa anak
PKP tidak libur ya. Terima kasih. Udah aku tanyain. Oke, ada pertanyaan? Halo? Dari saya cukup, Bu. Cukup, kalau cukup ya udah cukup segini. Kalian boleh diskusi untuk tugas ya. Boleh live Zoom, Bu. Oke. Apa? Diskusinya boleh live Zoom, Bu. Nanti mau grup. Boleh. Bu bikin grup sendiri boleh. Iya, Ya. Bu. Ya. Iya, Bu. Ya. Ya, oke Terima kasih, ya. Bu. Yuk.